Rusak berat itu ada 8.509 buah. Rusak sedang ada 9.366 buah dan rusak ringan sebanyak 15.174 buah. Kami sudah menyiapkan untuk pembangunan huntara dan huntap, baik itu tanah yang merupakan aset pemerintah daerah. Dan juga kami sudah menyurati beberapa perusahaan HGU. Ada 14 HGU yang kami mintakan untuk bisa dilepaskan sebagai tempat nantinya akan dibangunkan huntara atau huntap. Karena hasil perhitungan kami lebih kurang itu 15.000 huntap yang kami butuhkan untuk rencananya. Kami sudah berkoordinasi juga dengan PTPN. Mereka sudah merealisasikan bahwa ada beberapa lokasi yang akan disiapkan untuk pembangunan huntap. Mungkin Bapak, kami laporkan, kami tidak membuat satu tempat yang luas, tapi kami langsung berkoordinasi dengan masyarakat dan juga dengan kepala desa. Kami tanyakan kira-kira yang cocoknya di mana dibangun, dan apabila di sana dibangun kita cari tempat yang aman, terutama dari banjir, sehingga masyarakat itu kita harapkan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal yang lama, tetapi juga aman bagi dia untuk kehidupan sehari-hari di bulan hari. Maka kami melihat, karena wilayah kami pada umumnya adalah HGU, maka kami sudah menyurat dan mohon dukungan penuh dari pimpinan untuk bisa segera melepaskan, karena ini juga pakai prosedur yang agak panjang, mungkin dengan Kementerian ATR, BPN, supaya bisa segera melepaskan. Kami juga tidak meminta banyak, mungkin satu HGU paling luas sekitar 70 hektar. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sehingga nanti di kemudian hari apabila ada dari donatur maupun dari pemerintah, terutama di Kementerian PKP atau dari kementerian lainnya, membangun huntap di tempat kami, tanah kami sudah tersedia. Karena ini merupakan harapan dari masyarakat kami. Dan kami izin pimpinan menargetkan, memang kami tidak muluk-muluk. Kadang-kadang saya berpikir orang menyampaikan hajat kami itu cukup berat dibanding mungkin mohon izin Bapak Bupati yang lainnya, dibanding yang daerah lainnya. Karena ibu kota kabupaten terimbas, termasuk juga desa-desanya, kan cukup parah. Saya kadang-kadang jalan kaki, naik sepeda motor, walaupun orang tahap apa menyampaikan kepada kami tidak ada masalah. Kami tetap berada di tengah masyarakat kami, dan kami tidak pernah lari, dan kami ada di tengah mereka, dan kami siap membantu mereka dan memimpin mereka. Mohon Bapak pimpinan, harapan kami ada demikian. Jadi kalau bisa ada jatah hidup pada mereka, karena imbasan ekonomi itu berat. Saya kadang-kadang melihat kondisi pada siang hari dan malam saya nangis. Bersama saja Pak. Bagaimanapun juga saya dibela oleh mereka. Tapi saya tegar. Saya pensiunan jenderal, tidak mungkin saya lari dari itu. Saya tetap tegak lurus dan saya akan atasi ini. Saya targetkan 6 bulan ya tuntas semuanya ini. Sehingga kalau saya bisa melihat bagaimana perubahan yang akan terjadi. Demikian sekali Pak Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon petunjuk selanjutnya. Terima kasih. Baik Pak Bupati Aceh Tamiang, tadi ada beberapa catatan yang sudah dicatat tadi mengenai masalah untuk 6 bulan ke depan mengenai sembako, dan yang lebih penting tadi adalah mungkin untuk hunian tetap yang akan kita bantu koordinasikan baik dengan ATR maupun pengguna HGU dan Kementerian Perumahan Rakyat dan PU. Saya rasa yang anggarannya di 2026 cukup, dan saya pikir kalau lagi sedih malam-malam
jangan sendirian, Pak Bupati boleh WA Menteri Keuangan kok. Udah siap tuh. Jadi nanti kita akan berupaya bahwa bencana Sumatera ini akan kita tangani dengan penanganan skala nasional. Jadi kita makanya kumpul di sini untuk sama-sama bagaimana kita fokus, dan mungkin tadi siapa Pak Wakil Gubernur ya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Sufni Dasko, kemudian Bapak Sam Mustafa, Dr. Haji Cucun, dan seluruh anggota DPR RI yang terhormat yang berhadir pada hari ini. Hadir Menteri Dalam Negeri Pak Tito sudah 6 kali selama bencana ini, beliau sudah 6 kali. Kemudian Pak Menteri PUPR juga sama, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Sosial, Pak Menteri Keuangan, Wakil Kepala BUMN, Wakil Menteri Komunikasi Digital, dan yang terakhir adalah Bapak Kasat dan Pak Raffi Ahmad, dan seluruh Bapak Ibu Bupati Wali Kota yang berhadir. Adapun kami laporkan secara seluruh Aceh, Pak. Yang pertama sekali adalah saat ini ada yang terdampak semuanya 18 kabupaten kota dengan korban jiwa kakaknya 553,471 itu kakak. Kalau jiwa 2 juta lebih kalau jiwa. Kemudian saat ini yang di pengungsi, titik lokasi pengungsi saat ini berkurang, Pak, menjadi 1008 titik. Kemudian kakak yang di pengungsi saat ini ada 68 jiwa kakak, 68.000 maksudnya. Kemudian kalau jiwanya lebih kurang ada 300 jiwa, Pak. Ini yang pengungsi di seluruh Aceh saat ini. Kemudian kantor ada 227 kantor. Begitu juga tempat ibadah ada 638 tempat ibadah. Kemudian sekolah ada 694. Kemudian pondok pesantren ada 670. Kemudian rumah sakit dan puskesmas ada 193 puskesmas. Kalau di Aceh Tamil ada 12 kecamatan, puskesmas